Oke lah, kalau begitu sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa ya. Tadi kan sudah worksheet. Langsung berdoa saja. Siapa yang mau pimpin doanya? Who is lead our prayer? Tidak ada yang mau. Kalau tidak ada yang mau, nanti Miss tunggu sampai ada yang mau. Sudah kelas 4 harus punya inisiatif sendiri, jangan harus ditunjuk-tunjuk. Aurel, oke Aurel. Let's pray. God, thank you for today. Now we want to study. Please bless us, bless our teacher, and bless our friends. Thanks God. Amen. Amen. Oke, thank you so much Aurel. Nah, jadi kita pada pagi hari ini kita belajar IPA. Ya, IPA. Apa itu kepanjangan IPA? Ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam. Ya, ilmu pengetahuan alam. Siapa yang sudah punya buku IPA? 1, 2, 3, 4. Yang punya buku IPA, angkat tangannya tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4. 4 orang saja ya. Oke, yang tidak punya. Oh iya, Miss mau tanya dulu. Kemarin yang Miss kasih itu materinya bahasa Indonesia, kalian catat nggak di notebook? Catat nih, tapi masih setengah. Itu sebagian itu karena banyak itu Miss catat, Miss buat lagi kayak tentang suku Palembang, jadi agak panjang dia. Kenapa disuruh dicatat? Supaya kamu bisa mengingat apa yang sudah kamu catat. Ya, sedangkan kita catat aja kadang kita lupa, apalagi kita nggak catat sama sekali. Supaya kamu terlatih mencatat, terlatih menulis, supaya tulisanmu itu semakin rapi. Ya, oke. Nah sekarang buka bukunya IPA halaman. Miss hari ini bukan IPS ya Miss? IPA kan? IPS Miss. IPA Miss. IPA, ya di schedule Miss juga IPA. Di schedule-nya IPA atau IPS? IPS Miss. Jadwal Miss. Coba Miss lihat jadwalnya, kan IPS Miss. IPA atau IPS? Tapi di jadwal Miss IPA. Kalau di jadwal saya IPS Miss. Di jadwal saya kira IPS, Abel. belum punya CV Miss. Kenapa? Saya Miss IPA. Iya, IPA. Saya belum IPA. Ya, IPS. saya kira IPS hari Selasa. Ya, udah sekarang buka buku IPA-nya halaman 1. Sudah? saya lupa bawa bukunya Miss. Emangnya Jiko lagi di mana sekarang? Saya lagi di PT Miss. Oh, di PT. Oke, nggak apa-apa. Jiko mengikutin aja ya. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Ya. Bab 1, bagian tubuh tumbuhan dan hewan. Ya, bagian tubuh tumbuhan dan hewan. Ya, atau bagian tubuh hewan dan tumbuhan, sama aja, ya. Oke. Nah, hewan mempunyai ciri yang beragam.
Maksudnya beragam itu bermacam-macam ataupun berbeda-beda. Udah mengantuk si Abel ya. Jangan lama-lama tidur malam Abel, nanti sakit. Ya. Jadi, hewan mempunyai ciri yang beragam atau bermacam-macam ataupun berbeda-beda. Untuk lebih mudah mempelajarinya, hewan dibagi menjadi berbagai jenis. Ya. Dasar pengelompokan hewan antara lain persamaan bentuk dan bagian-bagian tubuh seperti alat gerak dan penutup tubuh. Oke. Nah, bagian-bagian tubuh hewan berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu ada di bukumu. Yang pertama itu ada apa, Mama? Mamalia. Iya. Yang pertama itu ada mamalia, ya. Nah, coba kamu perhatikan yang Miss share screen ini. Sudah, yang pertama itu mamalia. Ciri-ciri hewan mamalia. Yang pertama itu memiliki daun telinga, ya, terdapat kelenjar susu, kemudian tubuhnya ditutupi oleh rambut. Ya, contohnya, apa contohnya? Kucing, Miss. Iya, iya, contohnya adalah kelinci. Ya. Nah, coba kamu perhatikan gambar Miss yang Miss share screen. Ya. Nah, di situ ada gambar seekor kelinci. Ya, Miss juga sudah tandain ya bagian tubuh kelinci. Yang pertama ada kepala. Bisa kamu lihat kan? Kepala. Yang kedua ada apa? Ada badan. Bisa dilihat badan kelinci. Kemudian yang ketiga ada ekor. Bisanya dilihat ekornya? Bisa, Miss. Bisa. Dan yang terakhir itu adalah kaki. Ya. Nah, jadi kamu harus ingat bahwa ciri-ciri hewan mamalia yang pertama itu memiliki daun telinga. Ada nggak daun telinganya kelinci? Ada. Ini, perhatikan. Bisa dilihat yang ini? Bisa? Bisa, Miss. Yang kedua, terdapat kelenjar susu. Dan yang ketiga, tubuhnya itu ditutupi oleh rambut ataupun bulu. Fungsi bulunya itu supaya dia bisa tidak kedinginan, ya, apabila suhunya dingin, ya. Oke. Nah, yang tadi itu adalah contoh mamalia yang hidup di darat. Sedangkan yang ini adalah contoh hewan mamalia yang berada di air. Ya. Apa namanya ini? Yang pertama itu ikan apa namanya? Lumba, Miss. Yang kedua itu ikan apa? Dugong. Iya. Dugong. Unmute dulu, berisik sekali. Oke, nah ini adalah contoh hewan mamalia yang berada di air. Ya, yang pertama adalah lumba-lumba. Ya, nah jadi lumba-lumba itu memiliki bagian-bagian tubuh. Yang pertama itu adalah dia memiliki ekor. Bisa dilihat ekornya? Yang kedua, Bisa. iya, yang kedua, lumba-lumba itu memiliki sirip dada. Ya, ini bisa dilihat ya, ini. Sudah. Kemudian yang ketiga, lumba-lumba itu memiliki badan, sama seperti kelinci tadi. Kelinci memiliki badan, lumba-lumba juga memiliki badan, tetapi bentuknya berbeda. Ya, bentuk kelinci dengan bentuk lumba-lumba itu berbeda, walaupun sama-sama
memiliki badan tapi berbeda bentuknya. Kemudian lumba-lumba memiliki sirip punggung. Tadi kan sirip dada, sekarang sirip punggung yang ini. Bentuknya hampir sama, tapi letaknya yang apa? Bentuk siripnya sama, tapi letaknya apa? Beda. Iya, letaknya beda. Iya, betul sekali. Nah, jangan dipegangi handphonenya ya, jadi kecoret. Ini si Alvin ini yang pegang layarnya. Jadi kecoret, langsung nampak namanya. Ya, kemudian lumba-lumba itu memiliki lubang udara. Ya, coba nih, di sini ada Miss lihat. Ya, lumba-lumba memiliki lubang udara. Fungsinya untuk apa? Untuk apa? Untuk bernafas. Iya, untuk bernapas. Gak nampak, Miss, lubang udaranya. Iya, ini Miss buat tanda panah, bisa dilihat kan? Dia kecil sebenarnya, harus pakai kaca pembesar baru nampak. Ya, nah Terus jadi, Miss. Kenapa Jiko? Kelenjar susu itu apa, Miss? Oh, sebentar ya. Kita selesaikan ini dulu ya. Oke, nah jadi lubang udara pada lumba-lumba ya berfungsi untuk bernapas. Ya. Nah, kemudian badan lumba-lumba ini berfungsi untuk apa? Untuk apa badannya? Ada di buku. Ada di buku. Untuk memudahkan berenang. Iya. Badan lumba-lumba ini memudahkan dia untuk berenang. Ya. Nah, jadi setiap bagian-bagian tubuh hewan ini memiliki fungsi sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Oke. Nah, kemudian di bawah ada gambar apa itu? Dugong. Gambar? Dugong. Iya. Lumba-lumba dan mamalia memiliki bentuk tubuh seperti ikan. Hewan tersebut bernapas dengan paru-paru. Nah, ini adalah ikan dugong. Udah? Udah bisa dilihat? Oke. Nah, lanjut. Kita masuk ke tadi kan yang pertama mamalia, sekarang dua yaitu burung, ya. Nah, jadi burung itu ada yang bisa terbang dan ada burung yang tidak bisa terbang. Contoh burung yang bisa terbang adalah burung pipit. Elang. Sedangkan contoh burung yang tidak bisa terbang adalah ayam, penguin, kemudian burung unta. Oke. Nah, perhatikan di sini ada gambar burung. Bisa dilihat semua. Jangan digoyang-goyang dulu handphonenya, jadi kecoret-coret di tempat Miss. Jadi kecoret-coret dia. Alvin bisa nyoret. Langsung nampak kan? Ada tulisannya, Miss. Iya. Jadi siapa yang pegang handphone, kecoret di tempat Miss, langsung keluar namanya. Ada lagi. Oke, yang pertama tadi mamalia. Contoh hewan mamalia yang ada di darat yaitu kelinci. Sedangkan contoh hewan mamalia yang hidup di air adalah dugong dan lumba-lumba atau masih banyak lagi hewan lainnya. Ya. Nah, kedua kita masuk yaitu burung. Ya. Jadi ada burung yang hidup, ada burung yang bisa terbang dan ada burung yang tidak bisa terbang. Oke. Nah, perhatikan di sini ada gambar seekor burung. Ya. Nah, di sini juga Miss sudah buatkan fungsi dari setiap tubuh burung. Ya. Yang pertama itu paruh. Oke. Coba kamu baca dulu David. Paruh berfungsi untuk apa? Kamu baca dulu.
Yang mana? Yang bagian satu itu ya, Miss? Yang ada di share screen ya. Harus disesuaikan dengan jenis makanan, berbicara, dan lain. Oke. Oke, yang kedua adalah burung, ya. Coba kamu perhatikan gambar burung yang ada di layar handphone kalian, yang share screen. Yang pertama itu kita lihat paruh, ya. Paruh ini berfungsi untuk mengambil atau mematok atau disesuaikan dengan kebutuhan burung ini. Misalnya kalau dia mau makan, ya kan? Pasti dia akan mengambil makanan itu menggunakan paruhnya. Ya, dipatok. Sama ayam juga seperti itu. Ya. Kemudian ada bulu, ya. Bulu berfungsi untuk menutup tubuh agar dapat bertahan ketika kedinginan. Ya, itulah fungsi dari bulu yang ada pada tubuh burung ini. Kemudian ada ekor. Bisa dilihat, ada ekornya kan? Ada, oke. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan ketika burung tersebut terbang. Ya, jadi fungsi ekor dari burung ini adalah menjaga keseimbangan supaya dia tidak terjatuh ketika dia terbang. Oke, kemudian kaki. Kaki berfungsi untuk berenang, berjalan, bertengger atau mencengkram atau disesuaikan dengan kebutuhan si burung tadi. Ya. Dan yang terakhir ada sayap. Ya, semua pasti sudah tahu ya bahwa sayap itu berfungsi untuk terbang. Ya. Nah, jadi itulah bagian-bagian dari tubuh burung dan fungsinya masing-masing, dan kita bisa melihat bersama-sama seperti inilah bentuk burung, ya. Oke. Nah, tadi si Jiko kan bertanya, Miss, apa itu kelenjar susu? Nah, sekarang ambil pulpennya sama notebooknya, kamu tulis di catatannya ya, biar semua sama-sama tahu. Ayo. Sudah? Kelenjar susu adalah kelenjar susu adalah kelenjar tambahan sistem reproduksi, titik. Sudah? Nah, jadi untuk lebih mendalami materinya, mungkin nanti ini di kelas 6 atau di SMP akan lebih dibahas secara mendetail ya. Kita hanya membahas Sistem itu apa? Sistem apa? Tadi Miss sistem apa, Miss?
Kelenjar susu adalah kelenjar tambahan. Jiko mencatat enggak? Sistem reproduksi. Sudah? Apa Miss tadi? Sistem reproduksi. Abel, kamu mencatat tidak? Jangan sampai ada yang tidak mencatat ya. Sudah? Oke, nah sekarang kamu tutup bukumu. Kamu tutup dulu bukumu. Miss mau bertanya dulu. Ya, Miss mau bertanya. Kita sedikit saja disampaikan materinya, yang penting kamu bisa memahami. Itu jauh lebih baik. Ya, udah tutup bukunya dulu. Jangan ada lagi yang memegang pulpen. Miss mau bertanya. Sudah? David, pen please. Sudah? Coba Evelyn Purba, kamu sebutkan dulu ciri-ciri hewan mamalia. Ada 3 tadi ciri-cirinya. Dan salah satunya tadi si Jiko bertanya, apa pengertiannya? Ciri-cirinya Jangan ada yang melihat ke bawah, lihat kamera saja. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri hewan mamalia, tadi ada 3. misalnya kelinci, Oh, itu bukan ciri-cirinya, itu contohnya. Oke. Afika, coba kamu sebutkan dulu ciri-ciri dari hewan mamalia. Tidak bisa. Dumaris, coba kamu sebutkan dulu 3 ciri-ciri hewan mamalia. Bukan contohnya, tapi ciri-cirinya. Miss, I want to pick. Mempunyai daun telinga. Ya. Miss, I want to pick. Ya. Go. And then daun telinga. Apalagi setelah daun telinga? Rambutnya menjadi penutup tubuh. Rambut. Apalagi? Abel. Abel tadi ke toilet ya? Hanya 2 saja yang tahu si Dumaris. Oke, next. David. Ayo David, kamu sebutkan 3 ciri-ciri hewan mamalia. Tidak bisa. Kamu Niko. Mempunyai daun telinga, mempunyai badan, dan mempunyai bulu, Miss. Mempunyai badan. Masih kurang tepat jawabannya. Niko, ayo. Coba kamu sebutkan dulu 3 ciri-ciri hewan mamalia. Mempunyai
Sirip, Miss. Kurang tepat jawabannya ya. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, Miss. Oke, Aurel. Miss nggak dengar suaranya. Miss don't hear your voice. Klik dulu. Memiliki bulu, memiliki daun telinga, dan kelenjar susu. Iya. Nah, itu ada di buku kalian loh. Coba kamu perhatikan bukumu IPA halaman 2, ya. Sudah, kelompok mamalia memiliki ciri-ciri. Ya, terdapat daun telinga, kelenjar susu, dan tubuhnya itu ditutupi oleh rambut. Ya, ada di bukunya kan? Ya, jadi kamu harus tahu, hewan mamalia memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki daun telinga. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, terdapat apa? Rambut yang menutupi tubuh hewan tersebut. Sudah? Semuanya hidupkan dulu speakernya. Coba kamu sebutkan dulu ciri-ciri hewan mamalia. Ayo, 1, 2, 3 ya. Memiliki daun telinga, memiliki rambut, memiliki kelenjar susu. Ya, dan yang terakhir memiliki kelenjar susu. Apa contohnya, Miss? Yaitu kelinci. Nah, bagian tubuh kelinci apa saja? Kepala, badan, ekor, kaki. Ya, nah kemudian apalagi contohnya, Miss? Ada contohnya hewan mamalia yang hidup di air, yaitu tadi ikan lumba-lumba. Ya kan? Apa saja bagian tubuh ikan lumba? Ada sirip, kemudian ada ekor, ada badan, ada apa lagi? Ada lubang udara, ada sirip punggung, dan ada sirip dada. Itu bagian tubuhnya. Ya, jadi harus bisa dipahami. Oke, nah kemudian Miss mau bertanya dulu lagi. Miss mau bertanya. Ya, itu tadi kan mamalia. Sekarang ada burung. Coba siapa yang bisa sebutkan bagian-bagian tubuh dari burung? Ayo, Miss. Ekor, bulu. Ayo, siapa yang bisa? Si Duma, kamu sebutkan dulu satu bagian tubuh dari burung. Sayap, Apa, Duma? sayap, Miss. Iya, apa fungsinya sayap? Apa fungsinya, Duma? Untuk terbang, Miss. Untuk terbang. Kemudian Evelyn Fumiko, coba kamu sebutkan bagian tubuh dari burung. Paruh, Miss. Paruh, apa fungsinya paruh? Untuk memperoleh makanan. Iya, boleh. Ya, dia disesuaikan dengan fungsinya, ya. Oke, yang ketiga Afika, coba kamu sebutkan dulu satu bagian tubuh burung. Kaki, Miss. Kaki, apa fungsinya? Apa fungsi kaki? Kamulah dulu Afika, apalah fungsi kakimu itu? Kenapa kita ada kakinya? Apa fungsi kaki kita ini? Berjalan. Jadi kalau burung, apa fungsi kakinya? Selain berjalan apa? Siapa yang bisa jawab? Selain berjalan, apa lagi fungsi kaki burung? Ya, apa Jiko?
Ekor, Miss. Apa? Ekor. Tadi kan Miss tanya Afika, bagian tubuh burung katanya kaki. Fungsi kaki itu berjalan, kata si Afika. Miss tanya lagi, selain berjalan, apalagi fungsi kaki burung? Dia nggak bisa. Habis itu Miss tanya Jiko, apa fungsi kaki burung selain berjalan? Cengkram, Miss. Apa? Iya, Mencengkram, Miss. berenang. Ya, banyak. Oke. Nah, kemudian apalagi bagian tubuh burung Jiko? Ekor, Miss. Ekor, apa fungsinya? Bantu keseimbangan. Iya, menjaga keseimbangan ketika burung tersebut terbang. Supaya apa? Supaya dia tidak terjatuh ya, Abel. Abel dari tadi kayaknya sibuk sendiri, Miss lihat. Goyang-goyang ke kanan, goyang ke kiri. Sudah? Kemudian apa lagi? Yang terakhir apa?